Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Zaki Serial 93. Tentunya membahas tentang si musang berdua ini atau segala macam ya. Kita bisa unboxing atau mereview, bisa juga membahas hewan ini, musang. Oke, intro dulu. Oke bosku, kalau yang kemarin kontennya kan membahas tentang makanan yang cocok atau recommended buat musang umur 2 bulan sampai 3 bulan ya. Kalau sekarang kita bakal membahas tentang kebiasaan musang. Oke, kita mulai dulu ya. Jadi pertanyaan gini, kenapa sih apa aja sih kebiasaan musang gitu kan. Nah pertanyaan dulu, nah baru kita jelaskan satu video ini ya. Oke, kebiasaan musang yang sering dia lakukan itu biasa itu ya, satu, suka kencing atau berak di mana aja. Nah kencing atau berak di mana aja itu menandakan bahwa dia itu punya tempat yang dia tempatin itu. Misal dia kencing nih, misal kita bawa nih musang nih, misal kita bawa musang ke lapangan atau kemana gitu, ke taman, ke lapangan lah ya, ke lapangan kita cari tempat duduk. Nah terus dikencingin sama dia atau diberakin sama dia. Nah berarti dia itu menandakan bahwa itu tuh tempatnya dia gitu, itu tuh tempatnya dia. Jadi nggak ada tuh hewan yang bisa ganggu, yang bisa ngapain aja di situ. Jadi itu tuh tempatnya dia karena udah dikencingin sama udah diberakin. Ya nggak tahu ya apa diberakin apa dikencingin. Nah tergantung musangnya sendiri. Biasanya sih kalau si Ciko ini ya kencing dia seringnya di lapangan. Kalau setiap dibawa nih, nah dia pasti kencing karena itu menandakan bahwa dia tuh punya tempat ini gitu kan. Udah ditempatin sama dia, makanya dikencingin, ditandain. Nah untuk yang kedua itu kebiasaan musang itu suka ngedev ya, suka ngedev seperti ini, mondar-mandir kayak tadi itu. Kaget ya kok. Kebiasaan musang itu suka ngedev ya, jadi mondar-mandir gitu kan, mondar-mandir di kandang. Kalau enggak gimana gitulah, pokoknya mondar-mandir di kandang gitu. Jadi nggak kayak kerasa nggak tenang gitu, padahal itu lagi kayak main tapi bukan main gitu kan, emang kebiasaan musang gitu. Nah seperti ini kan contohnya nih tadi. Nah untuk kebiasaan musang yang ketiga ini tuh saya sering ngalamin. Oke, untuk yang ketiga ini saya sering ngalamin, yaitu pas musang nih, pas dikasih makan terus dimakan sama dia, terus makannya habis, dia tuh pasti kayak ngebalikin makanannya gitu kan. Ngebalikin, bukan makanannya, kayak ngebalikin mangkuknya gitu, tempat makannya, ngebalikin tempat makannya. Kalau enggak bikin berisik di kandangnya sendiri. Nah karena itu kan ngedev kayak gini nih. Nah ngedev kayak gini jadinya dia berisik, terus kena kakinya gitu kan, kena kena si mangkok, kalau nggak si tempat makanannya yang udah kita kasih. Oke, untuk yang keempat nih ya, kebiasaan musang itu suka
tidur malam atau suka begadang atau gimana gitu kan, ya itu karena emang alami, itu emang karena faktor alami ya. Jadi bukan karena bukan karena gangguan setan atau yang lainnya gitu lah ya, itu karena faktor alami gitu. Karena si musang itu emang kalau di alam itu ya tidurnya emang malam, terus bukan tidurnya malam, kalau tidur dia tuh siang. Nah kalau beraktivitas itu ya malam gini. Nah tidurnya malam ya. Ya kita sebut aja begadang gitulah ya sampai pagi. Nah kalau udah siangnya itu tidur, kalau kebiasaan musang singkatnya tuh seperti itu. Itu kalau kita lihat dari deket tuh si Ciko tuh masih bangun tuh, belum tidur. Oke, untuk yang kelima ya, kebiasaan musang setiap hari itu ini, dia tuh kalau dikasih kain nih, misal nih kan kita empati gitu kan, terus kita kasih karena dia kedinginan kan, di dalam kandang kedinginan, kita kasih kain nih, kasih kain, terus pas sudah berapa jam atau berapa menit terus dikencingin atau diberakin. Nah itu sering terjadi kan. Nah contohnya itu seperti ini. Nah ini kain ya, kain atau selimut yang sama aja, saya masukkan tadi ke kandangnya si Londo, saya masukkan sudah 1 jam berapa menit gitu kan, saya nggak tahu. Terus tiba-tiba ada kuning kayak gini, ini kemungkinan nih kencingnya dia ya, kuning kalau bisa kalian lihat ya, ini kencingnya dia nih. Nah emang kebiasaannya gitu kalau musang, kalau misal kita ini masukin kain pasti diberakinnya tuh di kainnya ini, bukan di besi-besinya itu. Kalau masih di besi-besinya nggak apa-apa karena dia bisa jatuh ke bawah. Kalau ini kan nggak bisa tuh, sekali diberakin susah hilanginnya. Nah kebiasaan musang biasanya tuh kencing atau berak tuh di kainnya kalau kita kasih kain di dalam kandang. Nah seperti itu. Oke bosku, kali ini dulu ya konten seperti ini dulu ya konten kali ini, semoga bermanfaat. Maaf kalau saya agak gugup karena ya seperti biasa lah ya, baru bangun tidur ya. Seperti ini keadaan si musang, biar kalian tahu dia sehat, dia terawat, dan ya seperti ini. Kalian bisa lihat ya, kalau punya musang harus rawat ya, harus, itu wajib. Oke, seperti ini dulu ya konten kali ini, semoga bermanfaat. Dan kali ini saya hanya membahas saja, tidak ngapa-ngapain ya, hanya membahas kebiasaan musang setiap hari itu seperti apa dan gimana gitu ya kan. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.